Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Shadaqallahul azim. Segala puji bagi Allah. Marilah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan berkah nikmat dan karunia-Nya lah, hanya dengan berkah hidayah dan taufik dari Allah lah, sehingga kita pada hari yang mubarakah ini, pada hari yang berbahagia ini, masih diberikan kekuatan dan kesempatan oleh Allah untuk melangkahkan kaki ke tempat yang mulia ini, guna dan maksud untuk menunaikan ibadah Jumat berjamaah. Salawat dan salam kiranya senantiasa dilimpahkan atas junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing umat manusia dari jalan yang dimurkai Allah kepada jalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dari jalan yang dibenci oleh Allah kepada jalan yang dipenuhi dengan rahmat dan kasih sayang Allah, dari dunia yang diisi dengan kebodohan, dengan kejahilian, kepada dunia yang dipenuhi dengan ilmu pengetahuan yang islami. Dan salawat dan salam pula kiranya senantiasa dilimpahkan atas keluarga dan sahabat beliau yang senantiasa mendampingi perjuangan beliau dan melanjutkan cita-cita beliau menyebarkan syiar dan syariat Islam di atas permukaan bumi. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, Imam Ahmad bin Hambal riwayatkan dalam musnad beliau suatu hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma dhi'bani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsadalaha min hirsil mar'i 'alal mal wa syarafa lidini." Kerusakan yang ditimbulkan oleh dua ekor serigala yang lapar yang dilepas di tengah-tengah kawanan kambing itu tidak lebih parah, tidak lebih buruk, tidak lebih merusak dibandingkan keserakahan seseorang terhadap harta dan terhadap nama baik, jabatan dalam agamanya. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, selapar apapun dua ekor serigala, apabila dilepaskan di tengah-tengah sekawanan kambing, maka
paling besar kerusakan yang ditimbulkan oleh 2 ekor serigala ini, dia akan memakan kambing-kambing yang ada, dia akan membunuh kambing-kambing yang ada, ataupun kalau ada kambing yang selamat dari terkaman 2 ekor serigala ini, maka paling tidak, paling parah, kambing itu hanya sekedar hilang saja. Hanya sebatas itu saja kerusakan yang ditimbulkan oleh 2 ekor serigala lapar. Kita tidak pernah mendengar bahwa ada serigala yang setelah dia membuat kerusakan, setelah dia memakan sekawanan kambing, kemudian kebun si pemilik kambing itu pun dikuasai oleh serigala. Tidak pernah kita dengar cerita seperti itu. Setelah dia memakan sekawanan kambing, kemudian rumah si pemilik kambing itu dibakar, atau rumah dari si pemilik kambing itu dikuasai oleh serigala. Kebun yang ada itu kemudian dibumi hanguskan oleh kedua ekor serigala. Tidak pernah kita mendengar cerita-cerita yang seperti itu. Paling parah, serigala apabila dia merusak, maka kerusakan yang ditimbulkan hanyalah dia akan membunuh ataupun dia akan memakan ternak-ternak yang ada di sekitar dia. Akan tetapi keserakahan yang ditimbulkan oleh seseorang terhadap harta, ini kerusakan yang ditimbulkan oleh keserakahan seseorang ini, bisa luar biasa dampak keserakahan yang akan ditimbulkan. Hutan belantara yang dulunya hijau, yang dulunya menjadi tempat hunian daripada binatang-binatang yang dilindungi, tapi dengan keserakahan seseorang, hutan belantara itu bisa menjadi gundul. Hutan belantara itu bisa musnah. Bumi yang tadinya indah, bumi yang tadinya subur, bumi yang tadinya baik-baik saja, akan tetapi bumi itu kemudian akan rusak, tidak bisa dipergunakan lagi. Kenapa? Karena keserakahan daripada seorang manusia. Bahkan negara sekalipun itu bisa dijual akibat keserakahan daripada seseorang. Maka bila dibandingkan keserakahan dari satu orang saja dibandingkan dengan kebuasan 2 ekor serigala, kerusakan yang ditimbulkan sangat nyata dan sangat jelas. Lebih besar keserakahan yang ditimbulkan oleh seseorang yang serakah terhadap harta dibandingkan kambing, dibandingkan serigala. Walaupun dari sifat kebinatangannya serigala itu lebih buas dibandingkan manusia. Yang paling hangat kita mendengar bahwa ada sebuah negara masih dalam wilayah Asia Tenggara, baru-baru ini ada sebuah negara sampai bangkrut, sampai masyarakat tidak bisa membeli bahan bakar, sampai masyarakat kesulitan untuk memperoleh makanan pokok, sandang pangan mereka kesulitan, bangkrut negara itu. Kenapa negara itu sampai bangkrut? Apakah kebangkrutan negara ini ditimbulkan oleh seorang penambal jalan, penambal ban di pinggir jalan? Apakah kebangkrutan negara ini ditimbulkan oleh seorang penjual buah-buahan di pinggir jalan? Seserakah-serakahnya seorang penambal ban, seserakah-serakahnya seorang pedagang buah-buahan, kerusakan yang dia timbulkan mustahil apabila sampai membuat bangkrut sebuah negara. Lalu kenapa negara itu bisa bangkrut? Negara itu bangkrut dikarenakan keserakahan para pemimpin. Negara itu bangkrut dikarenakan keserakahan para pejabat. Hingga akhirnya masyarakat itu terhimpit kesulitan, mereka demo, mereka minta pertanggungjawaban
dan kepala negara akhirnya mengundurkan diri karena negaranya telah bangkrut akibat keserakahan mereka sendiri. Ini dampak kerusakan yang ditimbulkan oleh keserakahan seorang. Kerusakannya luar biasa, kerusakannya sangat besar, jauh lebih besar. Tidak ada apa-apanya kerusakan yang ditimbulkan oleh 2 ekor serigala sebuas apapun bila dibandingkan keserakahan seseorang terhadap harta. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, bayangkan apabila keserakahan ini kemudian menjalar kepada para alim ulama, menjalar kepada cerdik pandai, menjalar kepada orang-orang yang intelek, maka kerusakan yang ditimbulkan tentunya akan lebih parah. Apabila alim ulama telah dirusak oleh keserakahan, apabila cendekiawan intelektual telah dirusak oleh keserakahan, maka pemerintah juga akan ikut rusak. Ketika pemerintah telah rusak, maka negara itu pun akan ikut rusak. Dan nasib yang paling pahit yang akan dirasakan tentunya oleh rakyat jelata, oleh rakyat kecil yang tidak tahu apa-apa, tidak tahu apa permasalahan yang terjadi, tapi mereka pada akhirnya yang menanggung kepedihan resiko yang ditimbulkan oleh kaum intelektual cerdik pandai dan alim ulama. Mudah-mudahan negara yang kita cintai ini dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari keserakahan orang-orang yang serakah dan dari kerusakan yang ditimbulkan oleh orang-orang serakah. Amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, seorang ulama berkata kepada muridnya, "Wahai muridku, seseorang yang serakah, seseorang yang tamak itu tidak akan pernah cukup dengan apa yang dia miliki." Kenapa? Coba engkau perhatikan huruf-huruf yang menyusun kata serakah dalam bahasa Arab. Kalau kita perhatikan huruf yang menyusun kata serakah dalam bahasa Arab, yaitu tamak, ta, mim dan ain, itu ketiga hurufnya itu selalu ada rongganya. Ta-nya itu satu rongga, mimnya itu ada satu rongga, dan ainnya itu sampai 2 buah rongga yang dimiliki oleh ain. Maka gurunya katakan kepada muridnya, namanya orang serakah, walaupun miliaran uang yang dia miliki, walaupun puluhan mobil sudah dia punyai, dan rumah bertingkat, berpuluh-puluh rumah bertingkat dia miliki, akan tetapi sebanyak apapun harta rizki yang Allah berikan kepada dia, maka orang yang serakah itu tidak akan pernah merasa cukup dengan apa-apa harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, kebalikan daripada tamak, kebalikan daripada keserakahan adalah sifat qanaah, sifat merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Apa itu qanaah? Imam Al-Qushairi mengatakan dalam kitab beliau bahwa qanaah itu adalah sifat seseorang di mana seseorang itu merasa cukup dengan pakaian yang dia miliki dan tempat tinggal yang dia miliki. Sifat seseorang di mana seseorang itu merasa cukup dengan sandang dan pangan yang dia miliki. Itu adalah sifat qanaah. Rasulullah SAW bersabda menyangkut sifat qanaah ini. Rasul mengatakan bahwa sifat qanaah itu adalah harta simpanan yang tidak akan pernah habis. Dan itu terbukti kalau kita melihat orang-orang yang qanaah, walaupun hidupnya pas-pasan, akan tetapi dia tidak akan menadahkan tangan kepada orang lain, walaupun hidupnya pas-pasan, walaupun hidupnya mungkin serba kekurangan, tapi dia tidak akan menadahkan tangan kepada orang lain, meminta-minta kepada orang lain. Kenapa? Karena dia mempunyai harta simpanan yang tidak akan pernah habis,
di mana karena harta simpanan inilah dia merasa cukup dan dia tidak akan menadahkan tangan kepada orang lain untuk meminta-minta. Di mana harta simpanan yang tidak akan pernah habis ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang qanaah dan tidak dimiliki oleh orang-orang yang bersifat tamak, orang-orang yang bersifat serakah. Sekaya apapun orang yang bersifat serakah, sebanyak apapun, sebesar apapun tabungan dalam rekening dia, dia tidak akan merasa cukup dengan nilai tabungan yang ada dalam rekening dia. Kenapa? Karena dia tidak mempunyai sifat qanaah, dia tidak mempunyai harta simpanan seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, mulia orang yang tamak dan hina, mulia orang yang qanaah dan hina orang yang tamak. Dan itu nyata kita saksikan. Kenapa? Karena yang namanya orang-orang agung, yang namanya orang mulia, itu adalah orang yang tidak tertakar. Ketika seseorang itu tertakar, bisa diukur oleh orang lain, maka disitulah orang tidak akan memuliakan orang yang hidupnya itu tertakar. Orang yang hidupnya itu tidak bisa dibeli, orang yang hidupnya tidak bisa terukur. Orang-orang seperti itu justru akan disegani oleh orang lain, dan disitulah letak kemuliaan seseorang. Akan tetapi orang-orang yang tamak, orang-orang yang serakah, hidupnya itu tertakar, hidupnya itu bisa dibeli. Kita sodorkan saja uang jutaan, kita sodorkan saja uang miliaran, maka dia yang tadinya adalah orang yang angkuh, tadinya ketika berjumpa dengan kita tadinya ketika berjumpa dengan kita justru mengabaikan kita. Coba kalau kita tolak, sodorkan uang 1 miliar ke dia, otomatis langsung saat itu juga dia akan bersifat ramah, bersikap ramah, bersikap baik dengan kita. Rupanya cuman segitu harga si orang yang sombong, hanya harganya itu cuman jutaan. Makanya orang yang tamak itu adalah orang yang hina karena hidupnya itu tertakar. Sedangkan orang yang qanaah itu adalah orang yang mulia. Kenapa? Karena orang yang qanaah itu adalah orang yang tidak bisa ditakar, tidak bisa diukur oleh orang lain. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menyangkut orang yang qanaah ini. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah katakan, siapa orang yang mengerjakan amal saleh, perbuatan yang baik, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia adalah orang yang beriman, kata Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka akan kami berikan kepada dia kehidupan yang baik. Apa itu kehidupan yang baik? Rasulullah menjelaskan makna kehidupan yang baik itu adalah hidup yang qanaah, hidup yang merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah. Dan ini bisa kita buktikan. Umpamanya ada sebuah keluarga di mana mereka tinggal di rumah yang besar, rumah yang mewah, tetapi rumah itu diisi oleh kepala rumah tangga yang tamak dan mempunyai seorang istri yang tamak, kemudian mempunyai 2 orang anak, yang kedua orang anak ini pun mewarisi sifat tamak daripada kedua orang tuanya. Maka apa yang terjadi? Bagaimana kehidupan dalam rumah yang diisi oleh orang-orang tamak seperti ini? Kehidupannya akan selalu sengsara, kehidupannya akan selalu susah, selalu ada pertengkaran yang terjadi dalam rumah itu. Kenapa? Karena diisi oleh orang-orang yang tamak. Istri tidak pernah merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh suami, sehingga suami tiap hari panik hanya untuk memenuhi keinginan-keinginan daripada istri. Dan anak-anaknya juga seperti itu, tidak pernah bahagia dengan kekayaan harta yang diberikan oleh orang tua. Kenapa? Karena anak-anak ini pun tamak seperti kedua orang tuanya. Dan kesengsaraan itu tidak berhenti sampai di situ.
ketika kedua orang tuanya meninggal. Ketika si bapak yang meninggal, si ibu itu pun ikut meninggal, maka apa yang terjadi dengan kedua orang anak bersaudara tapi kedua-duanya itu tamak, pasti akan terjadi pertengkaran dan tidak mustahil akan terjadi pertumpahan darah di antara dua orang saudara yang kedua-duanya tamak dengan harta yang ditinggalkan oleh orang tua. Bandingkan dengan rumah yang mungkin sangat sederhana dan cenderung miskin, tetapi diisi oleh kepala rumah tangga yang qanaah dan didampingi oleh istri yang qanaah. Kemudian sifat qanaah daripada kedua orang tua ini diwarisi oleh kedua anaknya. Maka walaupun rumah yang dihuni itu sangat sederhana, akan tetapi karena diisi oleh orang-orang yang qanaah, maka kehidupan yang mereka jalani adalah hayatan thayyibah, adalah kehidupan yang baik seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tanamkan ini dalam rumah tangga kita kalau kita menghendaki kehidupan yang baik dalam kehidupan berumah tangga. Tanamkan sifat qanaah, maka insya Allah sesempit apapun perekonomian kita, sepedih apapun orang melihat kehidupan kita, akan tetapi kebahagiaan itu hanya kita yang rasakan, hanya kita yang mengetahui. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, demikianlah khutbah yang dapat kami sampaikan pada hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada ilmu, ada nasihat yang bisa kita petik bersama. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'al yawmana hadha yawma mubaraka, awwalahu salaha wa awsatahu falaha wa akhirahu najaha wa afwan wa itqa minan nar. Ibadallah, wa la dzikrullahi akbar.